Negara Indonesia ini kan negara nggak masuk akal, Pak. Benar-benar nggak masuk akal. 17.000 pulau, coba bayangin. 17.000 pulau, 800 suku, 800 bahasa, kurang lebih. Ada puluhan agama beserta aliran-alirannya, tapi masih tetap berhimpun menjadi satu negara. Nggak masuk akal, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Arajuang, alhamdulillah kita kembali berjumpa ya. Saya berharap sahabat-sahabatku dalam keadaan sehat ya, menjalankan ibadah puasa ini di bulan suci Ramadan ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, kemudian dilancarkan segala urusan dan kemudian diberikan kemudahan ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di beberapa konten saya sebelumnya yang mungkin sahabat-sahabat yang mengikuti perjalanan video saya dari awal tentu mengetahui bahwa beberapa konten saya sebelumnya itu membahas soal isu-isu yang berkaitan tentang radikalisme, terorisme yang pernah kita angkat ya di video ini. Tentu persoalan itu kita angkat demi mewujudkan kebangsaan kita yang utuh dan kemudian kita tidak tercerai-berai. Konsep bernegara kita itu kemudian tidak mudah diadu domba dengan oknum-oknum atau kelompok-kelompok kecil yang berusaha untuk merusak kita dari dalam. Di thumbnail video kalian sudah lihat sendiri arah pembahasan kita kemana, kemudian di judul video ini sudah jelas. Namun sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, inti diskusi kita di video kali ini, saya ingin mengajak kepada sahabat-sahabatku yang mungkin baru berkunjung di channel ini untuk memberikan supportnya, bantuannya kepada channel kecil ini, untuk subscribe, tekan tombol merah yang ada di bawah, itu sangat membantu kita. Kemudian like juga jika kalian suka dengan konten-konten atau edukasi seperti ini. Jangan lupa dibagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Dan saya berharap kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Saya sangat butuh diskusi kalian, saya sangat butuh saran dan masukan kalian di kolom komentar. Apapun itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, bicara soal kebangsaan, bicara soal Indonesia ya, secara luas. Bahwa kita ini adalah negara yang kemudian multikultur. Perbedaan kita banyak sekali. Sehingga semboyan yang kita kemudian sampai hari ini tetap kita gaungkan adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda dalam banyak hal, tapi tetap menyatu. Kita tetap menyatu. Agama yang diakui di negara ini berapa? Belum lagi agama-agama lokal yang sampai hari ini pengikutnya masih ada. Yang memiliki kepercayaan lokal itu masih ada sampai hari ini. Di daerah saya saja, di Sulawesi Selatan itu masih ada. Beberapa titik itu masih ada. Tapi dia masih tetap bersepakat tentang keutuhan bangsa ini. Itu adalah salah satu bentuk kesyukuran kita. Belum lagi soal ras, suku dan lain sebagainya. Berapa suku kita di negara ini. Belum lagi soal hal-hal yang sifatnya bisa membuat renggang soal kedaerahan dan lain sebagainya. Bahasa kita beragam. Nah, keunggulan kita karena kita punya leluhur yang kemudian mereka bersepakat untuk berada di bawah negara Republik Indonesia. Pancasila yang kita gaungkan, Pancasila yang kemudian sampai hari ini tidak bisa lagi diperdebatkan, dan itu menjadi salah satu simpul yang kemudian menguatkan kita. Saya punya cuplikan video sahabat-sahabat sekalian, pernyataan dari salah seorang tokoh yang saya kagumi dan kemudian saya suka beberapa pernyataan-pernyataannya dan gerakannya dia, yaitu Gus Islah Bahrawi. Gus Islah di beberapa kesempatan dia bekerja sama dengan pihak yang berwajib ya, pihak kepolisian, kemudian selalu mengangkat soal isu-isu dan bahaya tentang radikalisme itu, radikalisme dan terorisme. Kita dengarkan dulu ini, setelah itu kita kembangkan apa sih yang penting dan urgent untuk kita diskusikan mengenai isu radikalisme. Negara Indonesia ini kan negara nggak masuk akal, Pak. Benar-benar nggak masuk akal.
17.000 pulau, coba bayangin. 17.000 pulau, 800 suku, 800 bahasa, kurang lebih. Ada puluhan agama beserta aliran-alirannya, tapi masih tetap berhimpun menjadi satu negara. Nggak masuk akal, Pak. Arab, Pak, Arab. Sukunya sama, bahasanya sama, agamanya bisa dibilang sama, karena Kristennya cuma 4%. Nggak ada agama lain kecuali Kristen dan Islam. Islamnya itu 96%. Sama semua, Pak. Tapi coba lihat, ada Kuwait, Oman, Bahrain, Yaman, Saudi, Yordania. Ini negara perintil-perintil. Kecil-kecil negaranya. Kenapa? Meskipun satu suku, satu bahasa, satu agama, mereka nggak bisa bersatu, Pak. Nah, makanya Pancasila ini, negara Indonesia ini kalau ada di Arab mungkin udah pecah menjadi 25 negara, Pak. Tapi kita kan enggak. Sampai sekarang masih bisa bersatu. Baik sahabat-sahabat sekalian, itu pernyataan Gus Islah Bahrawi yang saya sangat sepakat dengan pernyataan itu. Kenapa saya sepakat? Bahwa ya seharusnya berpotensi untuk tercerai, kemudian lahir beberapa kelompok-kelompok negara-negara kecil, itu adalah kita, negara kita. Kenapa? Seperti yang dijelaskan oleh Gus Islah Bahrawi, kita ini berapa suku? Ada ratusan suku yang ada di Indonesia dengan bahasanya, belum agama-agama dengan kepercayaan-kepercayaannya, belum lagi satu agama memiliki sekte-sekte tersendiri, kelompok-kelompok tersendiri di dalamnya. Islam misalnya, ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDI, dan lain sebagainya. Dan itu membuktikan bahwa kesemuanya berbeda, tapi mereka bersepakat untuk mereka dibawa Pancasila, mereka tetap menggunakan undang-undang. Mereka bersepakat dalam satu negara, dan itu adalah satu bentuk kesyukuran. Nah, apa yang menarik untuk kita diskusikan, menyimak dari apa yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi, jadi kita mengalir saja. Di konten kali ini saya ingin bicara lepas. Bahwa beberapa waktu yang lalu kita sempat mengkhawatirkan salah satu kelompok yang pada akhirnya dibubarkan oleh pemerintah, yaitu HTI. Hizbut Tahrir Indonesia, yang kemudian memiliki konsep tersendiri di luar konsep kita dalam berbangsa dan bernegara hari ini. Dan sudah disepakati dari dulu semenjak kita merdeka sampai hari ini. Tiba-tiba mereka datang dengan tawaran bahwa mereka memiliki konsep dalam berbangsa dan bernegara. Negara kita berusaha untuk dijadikan sebagai negara Islam. Kemudian aturan yang dia mau pakai adalah aturan Islam. Kita masih ingat hal itu. Masih sangat. Kita tidak bisa lupa peristiwa itu. Pada akhirnya 2017, kalau saya tidak salah 2017 dibubarkan, dan kemudian hari ini mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hal-hal seperti inilah yang kita harus antisipasi. Bahwa generasi hari ini harus paham bahwa yang bisa melanjutkan negara ke depan adalah generasi hari ini. Generasi tua yang hari ini mungkin masih berjuang untuk mempertahankan keutuhan bangsa, pada akhirnya mereka akan mati. Pada akhirnya mereka akan tiada dan akan digantikan oleh generasi yang baru. Apa jadinya ketika generasi baru yang akan mengurus negara ke depan itu tidak paham soal konsep bernegara, konsep Pancasila, konsep perbedaan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian harus kita junjung tinggi, bahwa ya oke lah, kita bisa berbeda dalam banyak hal. Jawa, Sumatera dan lain sebagainya, Bugis. Kita berbeda. Pada porsi itu kita berbeda. Tapi ketika kita bicara soal negara, kita bicara soal bangsa, maka kita satu. Itu yang harus kita junjung tinggi, sehingga tidak ada perbedaan. Hari ini kita bicara soal kondisi-kondisi politik, banyak orang yang mengaitkan bahwa di titik-titik tertentu mereka kuat persaudaranya, mereka kuat solidaritasnya, kesukuannya, kedaerahannya. Hal-hal seperti itu tidak boleh diangkat di urusan politik. Kenapa? Karena itu sangat rawan dan sensitif. Sama dengan kondisi Islam. Islam kita tahu sendirilah, banyak aliran, kemudian banyak kepercayaan-kepercayaan yang ada di Islam. Ada beberapa dari mereka yang baik, kemudian ada juga beberapa dari mereka yang memang sesat dan menyesatkan. Dan itu harus kita lawan. Kenapa? Karena jika masyarakat awam kemudian ikut dan pada akhirnya akan fanatik, modal fanatik itu yang akan membuat mereka radikal. Ketika mereka radikal, mereka akan melakukan banyak hal dan pasti akan susah terkontrol. Ketika semuanya masif, ya, gerakan-gerakan HTI di masa lalu sebelum mereka dibubarkan, mereka masif.
Mereka menjangkau anak-anak sekolah yang jenjangnya dia masih SMP, masih SMA, perguruan tinggi, sampai mungkin main di beberapa kalangan-kalangan elit. Penceramah-penceramahnya sering aktif di YouTube dan lain sebagainya. Mereka masih melakukan itu. Dan kita bersyukur gerakan mereka cepat dipatahkan oleh pemerintah dan mereka dibubarkan pada akhirnya. Karena dianggap mereka akan merusak tatanan kita dalam berbangsa dan bernegara ini. Mereka yang mengganti konsep Pancasila menjadi konsep khilafah. Dan semua orang sudah tahu persoalan itu. Inilah yang harus kita lawan bersama. Inilah yang harus kita suarakan. Kita sampaikan kepada anak-anak kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Bahwa memperjuangkan bangsa dan negara ini itu adalah sesuatu yang urgent dan itu adalah sesuatu yang final. Tidak ada lagi perdebatan. Toh pada akhirnya kita akan diposisikan orang-orang yang berbakti kepada negaranya ya mungkin dengan hal-hal seperti itu. Jadi bukan cuma polisi, bukan cuma tentara, bukan cuma pemerintah yang punya peran untuk menjaga bangsa ini, tapi kita semua, masyarakat awam, mereka yang ada di pedalaman, mereka yang ada di pelosok, semua memiliki peran yang sama untuk menjaga keutuhan bangsa ini. Jangan beri peluang kepada orang-orang yang kemudian berusaha untuk merongrong bangsa kita, merusak kita dari dalam. Karena hal-hal seperti itulah yang kemudian akan mengangkat akarnya kita, akar persatuannya kita akan diangkat dan kemudian mereka semua akan berkuasa dan kita semua akan tercerai-berai. Negara kita harus tetap utuh. Kita berada di dalam payung Pancasila dan itu adalah kesepakatan bersama dari semua agama, dari semua suku, ras, budaya dan lain sebagainya itu yang harus kita pertahankan. Sehingga kita mau dan saya mau channel ini kemudian menjadi channel edukasi yang banyak bicara soal itu, isu-isu radikalisme, isu-isu kebudayaan, isu-isu sejarah dan lain sebagainya itu yang harus kita angkat. Hari ini kita harus melek soal kondisi-kondisi bangsa. Bukan cuma polisi yang punya peranan soal itu, bukan cuma tentara yang punya peranan soal itu, dan bukan cuma pemerintah yang punya peranan soal itu. Gerakan pemuda, gerakan mahasiswa dan lain sebagainya. Masyarakat yang ada di pelosok, masyarakat yang ada di pedalaman harus melek. Hari ini kita punya HP, kita punya media informasi, kita bisa akses semuanya. Dan melalui itu mari edukasikan, mari menyampaikan kepada saudara-saudara kita, generasi ke depan, bahwa kita harus tetap berjuang menjaga keutuhan bangsa. Saya pikir itu sahabat-sahabat sekalian, mungkin tidak masih banyak hal yang perlu kita diskusikan soal ini, dan saya berharap kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Nantinya ketika saya live, saya berharap sahabat-sahabat bisa ikut dan kemudian kita bisa berdiskusi panjang. Mungkin itu saya sahabat-sahabat sekalian, karena videonya terlalu panjang. Kita ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.